Google atau dari manapun. Jadi itu semuanya murni dari pengalaman saya selama 10 tahun memulai bisnis kos ini dari 2013. Nah, untuk drama bisnis property cost ya, itu kita ada sebelum kita masuk di operasionalnya ya, itu kita ada yang namanya drama hunting property cost. Jadi kita sebelum memulai bisnis cost kan kita harus cari cost-nya dulu. Kemudian kita harus cari pembiayaannya dulu, finansialnya untuk membeli cost itu seperti apa. Terus nanti untuk cicilannya seperti apa, kita hitung ROI-nya, apakah cicilannya bisa bisa menutup maksudnya pemasukan dari cost-nya itu bisa menutup cicilan. Terus drama pembangunan cost, drama renovasi cost-nya. Nah, baru yang terakhir kita masuk ke yang namanya drama operasional cost. Ini yang akan kita bahas malam ini ya, yang nomor 4 ini. Oke, nah sebelum saya mulai, ini ada yang namanya tata tertib dan peraturan kos-kosan. Jadi Bapak Ibu, sekarang ini adalah sesuatu yang sangat penting. Seperti ini ya, Bapak Ibu kalau lihat, ini di tembok-tembok ini saya tempel banner pengumuman itu ya, tata tertib dan peraturan kos itu besar-besar yang bisa dilihat dengan gampang oleh tamu yang datang atau oleh anak kos, itu ditempel di tempat yang mudah dilihat. Begitu juga ada ini, saya selalu sediakan formulir. Jadi kalau ada anak kos yang mau masuk, itu isi biodata, terus kasih KTP-nya, dan kemudian di belakang ini ditulis kembali ini ya, semua ini lengkap tata tertibnya, kemudian mereka tanda tangan. Nah, di sini ya yang saya bilang bahwa peraturan tata tertib ini sangat krusial dan harus ada. Ini adalah inti ya, ini adalah inti dari semua yang akan kita bicarakan malam hari ini. Semua drama-drama kos-kosan, drama operasional kos, itu semua itu ada dan tergantung dari tata tertib dan peraturan kos ini. Kalau teman-teman punya tata tertib dan peraturan kos yang bagus, itu maka drama yang akan terjadi itu biasanya akan bisa solve dengan lebih baik lagi. Ya, jadi kalau Ibu belum punya tata tertib dan peraturan kos ini harus punya dulu ya, segera bikin dulu. Oke, sekarang kita masuk ke drama yang pertama, yang menyangkut duit ya. Jadi kalau anak kos, kita kan setiap bulan kita harus nagih pembayaran kos-kosan gitu ya. Sekarang kita harus bedakan antara bisnis dengan sosial. Biasanya saya sering kali ditanyain orang ya, kalau di Arki itu, di grup itu juga biasanya banyak yang bilang, ini ada anak kos sudah telat bayar seminggu, 2 minggu, 3 minggu, gimana, kasihan segala macem, bla 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 gitu. Nah, selalu saya bilang ke mereka ini, nah, kamu tuh sekarang ini kos-kosan itu berbisnis atau mau berbuat sosial gitu. Jadi harus dibedakan dulu antara bisnis atau sosial, itu harus dibedakan. Kalau mau sosial ya sosial, nyumbang gitu ya. Tapi kalau misalnya bisnis ya harus strict. Jadi kita punya peraturan, punya tata tertib, kita harus strict dengan peraturan dan tata tertib itu. Ya kalau memang udah telat ya kita harus tagih. Jadi semuanya itu harus ada peraturan tertulisnya. Kembali tadi ya ke peraturan dan tata tertib. Misalnya kalau misalnya telat dalam berapa hari harus keluar. Misalnya dikasih dispensasi telat 1 minggu atau 3 hari, kalau nggak bayar juga harus keluar. Terus setiap telat sehari dendanya berapa, itu harus ditulis, harus disosialisasikan ke mereka supaya mereka tahu, oh, gua nih kalau misalnya telat bayar nanti ada denda nih. Gua kalau telat bayar 3 hari atau 1 minggu nanti gua diusir nih, dikeluarin gitu. Ya, jadi harus tertulis semuanya ya. Nah, terus untuk menggampangkan ya, memudahkan penagihan pembayaran kos, itu dulu saya biasanya menyeragamkan tanggal jatuh tempo ya. Jadi jatuh tempo misalnya diatur tanggal 2 semua, setiap tanggal 3. Itu pokoknya awal-awal bulan supaya harapannya mereka pas lagi gajian. Jadi kita kalau nagih itu nggak susah. Kita nggak ada alasan bahwa oh aduh duit gua udah habis, gajinya udah habis, minta mundur lagi. Ya, jadi ini seragamkan tanggal jatuh tempo itu bisa jadi salah satu alternatif yang memudahkan untuk penagihan pembayaran kos. Kemudian ada solusinya yang lain, yaitu aplikasi pengingat jatuh tempo. Terutama untuk yang kamarnya sudah banyak, yang cabangnya udah banyak kayak saya, itu harus dan penting perlu untuk dipakai aplikasi pengingat jatuh tempo ini. Nah, kalau di Mamikos sendiri ya, itu ada ya, ini jadi ada kalau misalnya tamu itu
dia bookingnya lewat bayarnya lewat Mami Kos, itu ada ini nih, ada pengingat ya, kita ada pengingat bahwa oh ini si A ini sudah jatuh tempo, jadi suruh nagih gitu, diingatkan ke penyewanya. Dan saya yakin juga penyewanya itu diingetin sama Mami Kos, entah mungkin lewat email atau lewat apa gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya, kalau memang mereka masih bandel, kita bisa matikan meteran listrik kamar tersebut ya. Jadi kalau yang meterannya terpisah itu lebih gampang, kita matiin kamarnya, terus kita kunci gitu ya supaya dia nggak bisa dapat listrik. Itu biasanya mereka akan langsung bayar. Nah, saya juga punya kos-kosan yang ini ya, yang nggak eksklusif ya. Jadi ekonomi gitu. Itu biasanya saya juga kalau misalnya udah saking gondoknya ya, nagih susah, itu saya ini nih, saya gembok ya dari luar supaya orangnya nggak bisa masuk. Nah, terus kalau yang udah canggih, yang kosnya udah kos eksklusif, itu menggunakan teknologi smart access. Jadi masuknya itu pakai kartu, jadi otomatis kalau dia nggak bayar, maka dia nggak bisa masuk ke dalam kamarnya. Oke. Ini yang berikutnya, penghuni kos tidak mengizinkan penjaga kos masuk ke kamar dengan alasan privacy. Nah, Bapak Ibu kan mungkin saya nggak tahu ya, kalau di tempat saya itu penjaga kos itu sekaligus dia bersih-bersih kamar. Jadi seminggu sekali itu kamar mandi itu harus dibersihkan. Soalnya apa? Kalau nggak dibersihkan, nah ini saya kasih contoh ya. Nah ini terjadi di tempat saya, ini real. Jadi ada anak kos yang hampir 2 tahun ngekos di tempat saya, itu dia kamar mandinya tuh nggak mau dibersihin. Jadi dia nggak mengizinkan penjaga kos untuk masuk ke dalam kamarnya dengan alasan privacy. Akhirnya setelah dia check out, hampir 2 tahun itu dia nginep di situ dan kemudian dia check out, akhirnya kita masuk ke kamar mandinya dan kita kaget ngelihat kotornya seperti ini. Jadi sangat merugikan sekali buat kita karena ini bersihinnya juga harus pakai special chemical ya. Jadi chemical yang biasa itu udah nggak bisa karena keraknya udah tebel sekali. Nah ini kalau di sini kalau ini bukan kos saya nih ya. Kalau yang ini di internet saya lihat itu ada banyak gambar-gambar kamar kos yang joroknya setengah mati karena memang bapak kosnya atau ibu kosnya itu nggak pernah ngecek ke dalam kamarnya gitu. Akhirnya pas dibuka loh kaget kayak gini. Dan waktu itu juga pernah yang heboh tuh yang di dalam kamar itu penuh botol-botol isi air kencing, itu juga gila banget kan ya. Nah itulah yang akan terjadi. Nah solusinya gimana? Solusinya kembali lagi ke peraturan tadi yang saya bilang. Peraturan itu krusial. Peraturannya kamar harus mau dibersihkan. Jadi kita kayak di hotel ya. Bapak Ibu kalau nginep di hotel, itu kan Bapak Ibu nggak, kalau setiap hari itu secara otomatis itu kan akan dibersihkan ya kamarnya ya. Kecuali kalau memang lagi ada yang lagi ada misalnya lagi mau istirahat atau lagi sakit atau ada keperluan apa gitu, jadi dikasih di pintunya itu do not disturb gitu ya. Nah tapi kalau secara normal, secara reguler, itu hotel itu kamar tiap hari dibersihkan. Makanya saya memberlakukan itu juga di kos saya. Jadi setiap seminggu sekali itu kamar harus mau dibersihkan. Jadi pertama penjaga kosnya harus ngomong dengan sopan tapi tegas bahwa harus mau dibersihkan. Kalau memang dia tidak mau, maka supervisor yang akan turun. Supervisor nggak berhasil, manajernya turun. Manajer nggak berhasil, saya sendiri mungkin akan turun untuk menegur si anak kos tersebut gitu. Terus berikan jadwal bersih-bersih kamar kepada anak kos. Kadang-kadang anak kos kan misalnya ada jadwal tertentu, misalnya pagi sampai sore itu dia nggak bisa karena dia kerja gitu. Nah mungkin jadwalnya harus disesuaikan di hari Minggu atau di hari Sabtu pas dia lagi libur atau apa. Tapi yang penting kita harus memberikan jadwal bersih-bersih kamar tersebut kepada anak kos. Terus kalau ternyata masih ngotot nggak mau ya, kadang-kadang kan kita kan sebagai pemilik kos kadang-kadang kita mau ngeluarin sayang ya, sayang nih gue mau keluarin, dia udah ngekos lama gitu tapi nggak mau dibersihin. Nah ini salah satu triknya yaitu kirim teknisi dengan alasan mau ngecek AC kek, mau ngecek kebocoran kek atau apa. Itu fungsinya apa sebenarnya? Fungsinya supaya teknisi itu bisa masuk ke dalam kamar dan kamarnya itu dia bisa lihat kondisinya. Terus yang terakhir video call ke anak kos.
supaya anak kos itu menunjukkan kondisi kamar, terutama untuk kamar mandinya. Nah, terus kita masuk ke penipuan kos ya. Saya cepat aja nih, karena waktunya ternyata cepat banget nih, udah mau jam 8. Modus kelebihan transfer, ini pasti Bapak Ibu udah sering sekali mengalami ya. Jadi solusinya pakai fasilitas internet banking atau mobile banking. Jadi kalau misalnya ada orang yang bilang, ini gue udah transfer nih sekian gitu. Terus bilang, oh maaf kelebihan gitu. Jadi tolong ditransfer lagi yang 1 bulan, itu bisa dicek langsung cepat apakah uangnya itu sudah masuk atau enggak. Terus gunakan aplikasi kontak ya untuk cek nomor HP penipu. Nah ini nanti kalau Bapak Ibu pakai Get Contact itu nanti di sini akan keluar nih, di input nomor handphonenya, nanti keluar nih di sini tulisannya penipu kontrakan, penipu bilang udah transfer, terus batal ya kan, minta transfer balik gitu. Oke. Terus yang berikutnya adalah penipuan memanfaatkan kolom komentar. Ini ya. Ini yang apa namanya? Lagi hype nih sekarang nih. Jadi Bapak Ibu kalau punya Google Business ya, itu kan ada Google Maps juga ya, ada akun Google Maps-nya. Itu kan selalu ada, kadang-kadang ada keluar kayak gini nih. Info pemesanan hubungi nomor ini juga nih ya, silakan menghubungi WhatsApp kami. Nah, ini penipu ini ya. Ini penipu. Jadi hati-hati banget kalau kita tiba-tiba didatengin. Saya ada beberapa kali didatengin, tamu bilang, saya udah bayar nih, saya udah booking. Loh, bookingnya kemana gitu? Nah, dia menunjukkan ini ya, menunjukkan nomor ini, dan ini adalah nomor penipu. Solusinya, kita harus secara berkala cek komentar di Google Maps kita. Terus, jika ditemukan komen seperti yang tadi itu ya, langsung segera report ke Google, supaya Google itu segera men-take down komentar itu. Dan ini yang salah satu solusi supaya anak kos itu nggak tertipu ya. Kalau anak kos nggak tertipu, deskripsi. Supaya nanti anak kos kan bisa pilih, loh deskripsinya kok nomornya ini, tapi kok yang di komen kok nomornya beda. Nah itu dia ada kecurigaan dengan harapan supaya tidak tertipu gitu ya. Oke, terus penipu menyamar petugas PLN, mau ngecek meteran listrik kayak, mau ngecek jaringan internet kayak segala macam. Sebenarnya ini bukan cuma di kos-kosan ya, tapi biasanya Bapak Ibu harus, terutama yang Bapak Ibu nggak ada di dalam rumah kos tersebut, misalnya dipasain ke penjaga, itu harus dipesenin tuh kepada yang jaga kos. Minta surat tugas. Kalau misalnya ada kayak gitu, minta surat tugas. Dan biasanya surat tugasnya juga palsu ya. Terus cek ke perusahaan petugas tersebut. Kalau misalnya dia bilang dari PLN, ya cek ke PLN. Kalau misalnya dari provider internet apa gitu, ya cek ke provider internet apa itu. Tapi kalau misalnya belum yakin, misalnya kita kontak ke perusahaannya itu ternyata nggak dijawab, atau misalnya nggak nyambung, mendingan amannya minta petugas tersebut datang di lain waktu. Karena saya pernah ada kejadian, bahkan bukan yang menyamar petugas PLN atau provider internet ya, tukang sampah itu nyolong barang-barang yang ada di dalam lokasi kos saya. Gitu. Oke, kemudian next, penghuni kos pergi tidak ada kabar meninggalkan barang-barang miliknya di kamar kos. Nah, ini juga banyak kejadian dan saya juga udah beberapa kali ya mengalami ini. Kita kembali ke peraturan atau tata tertib kos lagi ya. Di tata tertib itu ada biodata tadi ya, yang saya tunjukin ada biodata. Itu ada namanya kontak darurat. Kontak darurat keluarga yang tidak serumah. Jadi itu anak kos ngisi entah nama kakaknya, orang tuanya, adiknya, siapanya, tantenya, bibinya atau segala macam, itu kita hubungin. Kalau misalnya tidak bisa dihubungin, anak kosnya tidak bisa dihubungin, nomor kontak daruratnya nggak bisa dihubungin, kita kirim WhatsApp dan SMS ke nomor HP anak kos tersebut beberapa kali dan beberapa hari berturut-turut. Ya, ini fungsinya apa nih? Fungsinya supaya kalau misalnya suatu saat anak kos itu datang kembali ya, kita punya historinya itu jangan dihapus. Kita punya histori bahwa kita sudah berusaha untuk menghubungi mereka, berusaha untuk mencari mereka, dan ternyata tidak berhasil. Nah, kalau misalnya ternyata sudah dikirimin WA sama SMS juga nggak, ini juga ada kemungkinan kan, kalau pas dulu COVID, kadang-kadang kita mikir apa ini anak meninggal gara-gara COVID gitu ya, tapi kita nggak tahu apa yang terjadi sebenarnya. Kalau nggak ada respon, itu hubungi perangkat desa ya, atau keamanan kampung, itu untuk jadi saksi. Jadi kita keluarin barang-barangnya, kita dokumentasikan dengan video, supaya nanti di kemudian hari nggak ada alasan
anak kos datang terus bilang, oh ini barang gue hilang gitu. Jadi ada dokumentasi, saksi, semua lengkap. Nah, kemudian simpan barang-barang di gudang sampai batas waktu yang sudah ditentukan di peraturan kos. Misalnya di peraturan kos itu kita tulis bahwa kita menyimpan maksimal 3 bulan, setelah itu kami tidak bertanggung jawab terhadap barang tersebut. Sebaiknya jangan dijual ya. Saya pernah dulu juga pernah beli properti aset kredit macet ya, itu di dalamnya masih banyak barang-barang bagus-bagus itu. Sebenarnya saya ngiler banget untuk saya ambil jadi milik gitu. Tapi ternyata waktu itu lawyer saya bilang sebaiknya jangan dijual. Kalau mau pakai ya kita pilih yang kita butuh, kalau enggak ya kita titipin ke tetangga, sudut tetangga. Ya jadi jangan dijual ya. Kalau dijual itu khawatirnya nanti di masa depan itu kita kena masalah. Oke, lanjut. Saya cepat aja ya, mohon maaf ya, ini kalau misalnya nanti ada yang kurang jelas, nanti saya akan jelasin di tanya jawab. Bawa teman atau pacar nginep. Buat kos-kosan yang nggak bebas ya, itu kan biasanya dia ada aturan. Jadi kalau lawan jenis nggak boleh masuk kamar, terus nggak boleh nginep. Gimana kalau mereka ternyata masuk kamar bawa nginep temennya atau pacarnya, kembali lagi ke peraturan dan tata tertib. Tegur baik-baik terlebih dahulu. Pengawasan adalah kunci ya. Jadi cari penjaga kos yang benar-benar bisa dipercaya. Terus untuk pencegahannya gimana? Pencegahannya pasang CCTV yang bisa dipantau secara online. Nah ini CCTV sekarang kan ada yang model kayak gini juga ya, yang dia IP cam ya, modelnya IP cam. Jadi dia nggak pakai kabel-kabel, dia nggak pakai DVR, nggak pakai hard disk, dia langsung pakai SD card itu di sini gitu. Nah untuk perbedaannya apa, nanti mungkin kapan-kapan kita bikin webinar lagi untuk menjelaskan lebih lanjut ya. Nah, ini di sini saya berapa kali juga sempat ngecek ke CCTV, dan ini ceritanya ini ada cewek baru keluar dari kos cowok nih ya. Jadi ini jam 12 malam ini. Jadi ketahuan semuanya. Sebenarnya kalau misalnya waktunya panjang ya, ini nggak cuma 45 menit, ini sebenarnya banyak video-video seru-seru yang sebenarnya saya mau puter gitu ya, saya mau tampilkan gitu. Tapi berhubung waktu nggak keburu, kita nggak pakai video sekarang. Terus penjaga kos melakukan penggelapan uang kos. Dia masukin tamu, biasanya harian ya, atau short time ya, jam-jaman 3 jam, mereka cuma buat mau esek-esek atau apa ya, masuk ke kamar, nggak dilaporin, duitnya ditilep. Terus minta uang pembayaran ke tamu secara cash. Itu dengan dia mungkin upping harga ya. Jadi misalnya harga kos kita 1,5, dia bilang harga 1,7, yang 200.000 dia masuk kantong. Atau yang sering terjadi di tempat saya beberapa kali, dia minta pembayaran long stay. Jadi tamu itu bilang, ini 6 bulan aja bayarnya, ada diskon nih, ada promo gitu loh. Tapi 6 bulan itu nggak disetorin langsung ke kantor, ke perusahaan, tapi dicicil sebulan. Nah yang sisanya itu diputar dulu entah buat apa gitu ya. Nah ini cara modusnya yang biasanya karyawan-karyawan yang maling-maling itu lakukan adalah dia biasanya memberikan iming-iming ada promo harga murah, berikan iming-iming refund atau ada cashback, terus beli alasan rekening perusahaan lagi error, bayar cash aja ke saya gitu, rekening perusahaan lagi error, transfer aja ke rekening saya gitu. Nah ini contoh ya modus ya. Nih jadi dia kebaca apa enggak ya ini ya. Kalau misalnya nggak kebaca, nanti mungkin nanti bisa dilihat lagi di rekaman ya. Nah ini ya, jadi kamu transfer ke rekening saya dulu ya. Jadi ini nih penjaga kos nih, dia bilang kamu transfer ke rekening saya dulu ya. Jadi mereka dia menawarkan nanti ada refund gitu. Nah kalau yang ini nih, dia bilang dapat diskon, transfer ke rekening dia gitu ya, ke rekening ini manajer saya yang ketahuan dia kriminal ya. Nah padahal ya ini anak kosnya nih sudah bilang nih, gak apa-apa ini mas, nanti saya nggak dianggap melakukan aturan kos gitu kan. Nah, dengan meyakinkannya bilang oh enggak gitu. Nah ini sebenarnya anak kos yang ini juga dalam tanda kutip saya bilang bodoh sekali gitu loh. Ya solusinya, pasang banner yang gede, dilarang bayar cash ya. Terus kalau nggak masuk ke rekening yang tertera di sini itu juga dianggap tidak sah, jadi dianggap belum bayar gitu ya. Ini harus yang besar ya, ini ukurannya hampir 1 meter nih, saya tempel di tembok nih. Soalnya kalau saya dulu pakai yang stiker kecil-kecil itu, anak kos bilang oh saya nggak lihat, itu kekecilan segala macam bla bla bla, jadi alasan gitu.
sediakan alternatif pembayaran lebih banyak. Saya juga sediakan mesin edisi, saya juga ada kris, terus dulu ini ada Yap ini ya, zaman dulu nih BNI, itu saya juga ikut. Pokoknya saya masukin gitu, supaya nggak ada alasan orang nggak bayar transfer secara elektronik gitu ya. Semuanya ada pilihan, mau apa juga, GoPay juga bisa. Terus ini, jadi sekarang itu saya melibatkan anak kos sebagai informan ya. Jadi kepada tamu dapatkan reward 1 juta jika mengetahui kecurangan staf dalam hal pembayaran. Host atau staf mau menerima uang cash. Host memberikan rekening yang bukan atas nama perusahaan. Host memberikan kwitansi tidak resmi. Segera lapor ke sini, rahasia terjamin. Ya, ini jadi kemarin ini sempat setelah saya launching yang ini ya, launching reward ini, sempat saya langsung dapat 1 orang dilaporin sama anak kos bahwa dia tuh nggak benar gitu. Nah, ini terus juga bisa nih, tempel tulisan, jika tidak mendapat kwitansi, maka Anda dapat menginap secara gratis. Tapi kwitansi itu bisa dipalsukan. Nah, nih contohnya nih. Jadi, kos saya tuh dijual harian, dijual 135.000, dijual 125.000, semuanya dibikinin kwitansi, tapi kwitansi palsu nih, kwitansi pasar. Ini yang tanda tangan juga mungkin ya cuma ngasal aja gitu. Jadi ini juga hati-hati ya. Jadi kwitansi itu gampang banget mereka palsukan. Nah, solusi yang berikutnya adalah pakai kwitansi digital yang dikirim oleh admin pusat atau owner langsung ke nomor WA anak kos. Nah, ini kan fungsinya supaya kalau anak kos bayarnya misalnya 1,5 juta, terus kita kasih kwitansinya 1,3 karena yang 200.000 ditilep sama karyawan, itu kan langsung anak kosnya bisa langsung komplain kan, loh ini kok saya kok dikasih kwitansinya cuma 1,3 padahal saya bayar 1,5. Nah itu kan maksudnya tujuannya itu ya, supaya bisa ketahuan. Tapi nomor HP tamu juga bisa dipalsukan. Nih, jadi teman-teman kalau sama karyawan tuh saran saya jangan terlalu percaya ya, jangan 100% percaya. Kita nggak nuduh, tapi kita juga jangan percaya gitu. Jadi kita netral-netral aja. Nih, bayangin ya. Nomor telepon tamu ganti aja ya. Isi aja sembarang. Ngawur aja, Mas. Ini gila kan ini. Jadi, bayangin ya, ini percakapan antara manajer sama penjaga kos ya. Nih, nanti ini ntar kalau ada visi nggak usah diangkat dulu ya. Visi itu video call. Nanti saya jelasin di slide berikut. Nah, terus yang sangat efektif menurut saya adalah kirim mystery guest. Jadi buat teman-teman yang punya kosnya banyak, terus terima harian, itu kirim mystery guest. Saya pernah suatu waktu saya kirim mystery guest itu dari 8 penjaga kos yang didatengin mystery guest, 7 orang itu maling. Jadi bisa dibayangkan ya, persentasenya itu udah 80% lebih nggak benar ternyata tuh karyawan kita di lapangan tuh nggak benar gitu. Jadi pesan saya jangan 100% percaya kepada karyawan, jangan nuduh juga, kita netral aja, kita sesuaikan aja dengan peraturan dan realita yang ada di lapangan. Nah, solusi berikutnya, tamu check-in, check-out dilaporkan via grup. Nah ya, saya punya grup okupansi, setiap kali ada tamu masuk itu langsung dilaporin ya, jadi ada ininya, ini kalau dari Mamikos nih kayak gini ya, bentuknya nih kayak gini, dilaporin, ada nomor telepon, setiap laporannya ada nomor telepon tamunya nih, ada nama sama nomor telepon, ini kan ada nama, nomor telepon, ada nominal, dan ada KTP juga ya, KTP itu dilampirin juga. Nah, ini maksudnya yang tadi saya bilang bahwa nomor telepon yang ditulis di sini itu tuh bisa dipalsukan tuh sama si penjaga kos, supaya kalau kita kirim kwitansi digital nggak masuk, supaya kalau kita mau cek di grup, saya punya juga ya, punya grup anak kos itu semua cabang saya punya grup, itu juga mereka kalau dimasukin juga akhirnya nggak tahu, mereka akan dipisahkan informasi supaya informasi dari kantor nggak sampai ke anak kos, itu dipisahkan sedemikian rupa. Ini laporan kamar kosong via grup nih, ini dulu masih manual ya, sampai sekarang pun saya masih manual, itu untuk backup. Jadi kalau setiap hari itu, setiap kali ada tamu masuk atau tamu check out, itu mereka akan update ini. Jadi ini kalau saya yang kuning ini yang bulanan, yang biru ini yang ini ya harian ya. Jadi laporan kamar kosong itu dilaporkan via grup. Begitu juga setiap pagi itu kamar kosong difoto, masukin ke grup dengan ada tanggalnya ini ya, tanggal sama jam. Tapi ternyata tanggal juga bisa diedit. Nah,
Jadi benar-benar orang tuh kalau udah niat kriminal ya, itu tuh segala sesuatu tuh bisa dilakukan sekarang ini. Nah, ini kalau sekarang saya mulai sebulan terakhir ini saya pakai grup Telegram. Kenapa? Karena grup WA itu tuh penyimpanannya itu kan di dalam handphone kita ya. Makin lama handphone kita makin full dan akhirnya kalau nggak dihapus-hapusin nge-hang. Enaknya Telegram itu kita file-file, foto, video segala macam itu disimpan di servernya Telegram. Jadi suatu waktu kita mau ngecek setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu itu kita masih bisa. Nah ini kenapa saya pindah jadi Telegram? Karena kemarin pas saya laporin polisi ya, saya laporin polisi masalah penggelapan uang kos itu, polisinya minta data KTP-nya mana, terus data bukti transfernya mana gitu. Nah dicari lagi, wah ini seru nih, kalau ditonton nih seru banget nih. Karena ini saya praktek sendiri ya, ini saya saya praktek video call kos saya yang ada di Kudus. Saya sekarang di Jogja, kos saya di Kudus. Saya nggak bisa tiap hari ngecek ke sana. Cara ngeceknya yaitu dengan video call ini. Jadi telepon ke penjaga kos di waktu yang random, saya suruh bukain kamar-kamar kosongnya, terus kita cocokin tuh sama yang tadi laporan yang di form itu tadi laporan kita cocokin. Kamar yang kosong mana, bener nggak? Kalau ternyata isi, berarti kan dia masukin tamu gelap. Wah ini seru sekali nih kalau disetel ini ya. Cuma mungkin lain kali nanti kita kalau ketemu saya akan setelin semua. Seru-seru pokoknya video-video yang ada di tempat saya nih. Terus sidak isi chat karyawan. Nah ini juga ngeri-ngeri nih. Nih lihat, malam ini kita main pakai uang cash. Oke, aku punya banyak bukti transfer nih. Nih, terus nih, buatkan aku struk harian 250.000 cepat. Nih, ada visi, jangan diangkat dulu ya, jam 10 baru angkat. Nah, bayangin ya, teman-teman kalau misalnya tanya, gimana cara saya kok boleh ngecek atau sidak isi chat karyawan, caranya gimana? Pertama, saya kasih karyawan saya itu yang terutama karyawan back office itu saya kasih nomor handphone, nomor corporate ya. Saya kalau mau ngecek saya bilang nomor corporate-nya aja yang lu buka. Gua nggak peduli sama nomor pribadi lu. Nomor corporate lu yang lu buka sini tunjukin ke gua gitu. Nah, akhirnya ketahuan nih. Jadi ngeri banget loh. Di lapangan itu ngeri banget. Jadi Bapak Ibu yang sekarang mungkin merasa santai-santai, merasa di lapangan nggak ada apa-apa, coba sekali-sekali sidak isi chat karyawannya. Kayak apa gitu isinya. Bakal kaget-kaget. Nah, terus minta SKCK, minta jaminan ijazah, biodata, alamat, sama nomor kontak orang tua. Nomor kontak orang tua ini juga penting ya, karena suatu waktu kalau misalnya dia bermasalah, kita bisa hubungi orang tuanya. Dan surat pernyataan bermaterai. Nah, surat pernyataan bermaterai itu isinya apa nih? Yang bertanda tangan di bawah ini, memahami dan bersedia menerima konsekuensi jika ketahuan melakukan penggelapan di perusahaan, yaitu antara lain, tidak menerima gaji, di PHK dengan tidak hormat, dilaporkan ke pihak berwajib, harus mengganti seluruh kerugian. Jika tidak, maka teman-teman seperusahaan akan ikut menanggung kerugian. Ini termasuk kontroversi di yang poin 4 ini, tapi saya nggak peduli. Karena biasanya mereka melakukan korupsi itu berjamaah ya. Biasanya tuh teman-temannya tuh semua tahu, tapi entah mereka ikut terlibat atau teman-temannya itu diem, nggak berani lapor gitu. Terus tidak mendapat surat keterangan kerja, sehingga BPJS tidak bisa dicairkan. Terus KTP dan foto akan dimasukkan ke daftar blacklist ARKI. ARKI ini sekarang lagi membangun database supaya semua yang bermasalah, mulai dari vendor bermasalah, dari tukang AC bermasalah, dari kontraktor bermasalah, biro jasa bermasalah, karyawan bermasalah, anak kos bermasalah, semuanya kita ada database-nya. Nah, penjaga kos melakukan pencurian barang inventaris kos. Pencegahan solusinya melakukan opnam inventory secara rutin, terus rotasi host, terus jika ternyata mereka melakukan pencurian, laporkan ke pihak berwajib ya untuk shock terapi. Nah ini kalau inventory itu harus dinomorin ya Bapak Ibu ya, dikasih nomor, dikasih tanda gitu supaya kita bisa ngecek nanti kalau misalnya pas opnam itu kita bisa ngecek dengan data yang ada di komputer kita. Nah ini secara rutin juga kita harus melakukan opnam inventory. Terus SDM menghilang ya atau resign dadakan. Nah, saya bikin ada yang namanya tabungan loyalitas. Tabungan loyalitas itu dia bisa cair setelah karyawan tersebut mencapai masa kerja 1 tahun. Kalau dia sebelum 1 tahun keluar, dia angus tabungan loyalitasnya. Terus kalau dadakan, resign ngilang dadakan itu tidak akan mendapat surat keterangan kerja dan masuk ke blacklist ARKI juga. Terus saya juga ada yang namanya motor ownership program. Jadinya
saya kasih motor ke karyawan, kalau bertahan 3 tahun maka motor itu jadi hak milik. Nah, masalah dengan lingkungan atau warga ya. Ini teman-teman pelik banget nih kalau kalau udah kejadian kayak gini pelik banget ya. Jadi kos kita misalnya di demo atau misalnya warga itu ada penolakan seperti ini cukup pelik. Dan biasanya permasalahannya itu justru salah di awal. Jadi pada saat waktu kita mau bangun kos, udah kita nggak izin dulu, kita nggak sosialisasi dulu kalau mau bikin kos. Terus kita juga sebagai pendatang juga semena-mena gitu ya, maksudnya merasa wah ini gue yang punya kos kok, gue ngapain gue harus izin sama yang lain-lain gitu. Jadi cari akar permasalahan terlebih dahulu, apa itu kesalahan dari kita atau memang ada orang yang cari-cari masalah, ada orang yang provokator, sebenarnya itu ada juga. Nah, solusinya pendekatan dengan tokoh-tokoh masyarakat. Tokoh-tokoh masyarakat itu bukan selalu RT RW ya, tapi bisa juga orang-orang yang dituakan, yang memang udah asli sana, udah tinggal di sana udah lama dan dihormati oleh orang banyak. Itu kita harus pendekatan dengan mereka. Kegiatan lingkungan harus diikuti. Minimal kalau kita nggak jaga kos, yang jaga kos itu yang harus ikut kegiatan lingkungan, entah siskambling, entah misalnya ada kerja bakti atau apa, suruh ikut. Jadi kita harus menjalin hubungan baik dengan RT, RW, dan Duku. Caranya, kalau saya tiap tahun pasti saya kasih parcel ya. Jadi kalau misalnya pas lagi hari raya, saya kasih. Terus kalau misalnya ada mau bangun kos-kosan atau baru mau mulai kos-kosan, saya undang untuk selamatan atau untuk ramah tamah segala macam. Terus penghuni kehilangan barang berharga di kos. Kembali ke peraturan yang tadi, yang nomor 1 tadi, yang halaman 1 tadi ya, penghuni dilarang menyimpan barang berharga di dalam kamar kos. Karena mayoritas kejadian kehilangan barang itu karena keteledoran anak kos itu sendiri. Ini ada maling yang tertangkap CCTV, dia bisa masuk kenapa? Karena pagar kos nggak dikunci. Terus saya tidur, kamarnya dibuka nih pintunya, nggak dikunci juga, akhirnya hilang. Nih, pagar itu ya sampai kayak gini nih, pagar tuh selalu bukaan kayak gini. Kita tuh udah berkali-kali, udah kesekian kalinya diperingati. Apakah menunggu nanti kejadian kalau ada motor atau barang lain yang hilang? Jadi kadang-kadang mereka melakukan hal yang menyebabkan kriminalitas itu bisa datang. Nah ini bayangin nih, saya udah pasang akses card ya, tapi diganjel nih. Ya jadi kan ini cari masalah sendiri kan. Nah jadi sebenarnya saya mau cerita tentang dulu ada anak kos yang ngaku kehilangan pilihan di dalam kamar kosnya, tapi nggak cukup waktu. Nanti kapan-kapan saya cerita. Bagaimana jika penghuni kos kehilangan mobil atau motor di area parkiran kos? Nah, sesuai dengan, saya bukan orang hukum ya, tapi saya browsing di internet berdasarkan Undang-Undang tahun 99 nomor 8 sama putusan MA, ini seharusnya kita harus ganti ya. Tapi saya bikin suatu stiker ya, saya bikin gini, parkir gratis ya. Segala bentuk kehilangan bukan tanggung jawab pihak manajemen kos. Loh, orang kita parkirnya kita nggak narik biaya kok, nggak narik nggak narik biaya parkir gitu ya. Kok kita bisa ngeles situ ya, ngeles. Kita itu adalah fasilitas gratis dan tanggung jawab masing-masing gitu. Kecuali kalau kita Bapak Ibu, kecuali kalau misalnya narik parkir tuh harus hati-hati ya, karena itu ada celahnya, kita bisa dituntut gitu loh untuk ganti kalau misalnya ada kerusakan atau kehilangan gitu. Nah, penghuni merokok di dalam kamar non smoking, tempel banner dilarang merokok, berlakukan sistem deposit. Jadi otomatis kalau ketahuan merokok langsung depositnya potong. Nah, tapi setelah diberi peringatan tetap bandel langsung dikeluarin aja. Penghuni kehilangan makanan di kulkas. Wah, ini sering banget ini. Pasanglah CCTV. Ini CCTV menghadap ke kulkas. Nah, ini jadi kelihatan nih kalau ada yang nyolong bisa kelihatan dilacak. Perkelahian di kos, anak kos versus anak kos versus anak luar, anak kos versus penjaga kos. Ini nggak usah dibaca lah, ini kata-kata kasar doang nih sih ya. Jadi ini ceritanya anak kos berantem sama penjaga kos. Solusinya, keluarkan anak kos yang terlibat. Kembali ke peraturan tadi ya, di peraturan itu tertulis jelas bahwa dilarang membuat keributan atau perkelahian, itu peraturan. Terus kalau misalnya terlalu parah, minta bantuan keamanan kampung ya. Terus PHK karyawan yang terlibat. Anak kos bayar cash, penjaga kos gimana? Pembayaran nggak diakui seperti tadi yang ada di banner ya, harus bayar kos lagi, keluar dari kos, diminta untuk buat laporan ke kantor polisi sebagai saksi. Kos dipakai untuk praktek prostitusi.
Nah, ini saya pernah kebobolan sekali nih ya. Kos saya digerebek gara-gara ini nih. Digerebek sama anak kampung, orang-orang kampung ya, pemuda kampung tuh digerebek karena ini. Jadi ada yang pasang iklan seperti ini dan dia buka jasa prostitusi ya, praktek prostitusi di kos saya. Nah, penjaga kos harus tegas. Biasanya penjaga kos itu yang diajak kerjasama ya, dikasih duit, dikasih makan, dikasih rokok segala macam. Jadi mereka jadi CS-an gitu loh, bukannya lapor penjaga kosnya, malah dia ini apa namanya mendukung gitu loh, membantu gitu. Nah, ini cara saya ya kalau sekarang cara deteksi kos yang dipakai untuk praktek mesum atau prostitusi, saya pakai aplikasi ini ya, aplikasi inisialnya M ya, bukan Mamikos ya, bukan Mamikos ya, inisialnya M. Itu saya ada di kos yang mau saya cek ya, misalnya kos saya di sini nih di Candi Gebang ya, saya mau cek apakah ada yang praktek prostitusi. Saya akan buka aplikasi M ini, terus saya akan cari people nearby. Nah, ini saya cari yang paling dekat nih, 100 meter. Nah, ini baru setelah ada yang 100 meter, saya tanya lokasi di mana. Ya, lokasi di mana. Nah, dia kan kasih tahu nih alamatnya. Nah, kalau alamatnya ini bukan di kos saya, berarti aman. Tapi kalau alamat ini di kos saya, berarti kan ketahuan dia buka praktek di kos saya.